nama aku Taisa Morbes Mamora dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial. Adapun cakupan materi yang akan bahas. Yang pertama, pengertian dari perubahan sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Dan yang keempat, dampak dari perubahan sosial. Yang pertama saya bahas adalah pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Menurut Salih Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, ada dari bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang kedua, perubahan sosial berdasarkan cakupan. Yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Dan yang keempat, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Yang pertama saya bahas di sini adalah perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Evolusi ini seiring dengan berkembang masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh dari evolusi yaitu yang pertama, awalnya pasar berbentuk sederhana dan terbatas dalam variasi produk. Kemudian berkembang menjadi pasar yang lebih terorganisir dan lebih menawarkan banyak produk. Sedangkan revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Revolusi ini terjadi karena dipicu oleh penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung dalam masyarakat. Contohnya seperti revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu perubahan sosial berdasarkan cakupan. Perubahan sosial berdasarkan cakupan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu cakupan besar dan cakupan kecil. Perubahan cakupan besar adalah perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya dan berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat serta peranata di dalamnya. Contoh dari cakupan besar yaitu upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah setelah selesai kemerdekaan. Sedangkan perubahan cakupan kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja dan tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat serta peranata sosial di dalamnya. Contoh dari perubahan cakupan kecil ini adalah yang pertama itu model rambut yang kekinian, dan yang kedua daerah yang tidak memiliki pasar jadi pasar. Yang ketiga yaitu perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Nah, perubahan sosial ini juga dibagi menjadi 2, yaitu direncanakan planned change atau tidak direncanakan unplanned change. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak atau perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tersebut sebagai agen perubahan atau the agent of change. Contohnya seperti gerakan menggunakan plastik belanjaan berbahan kain agar mengurangi produksi plastik. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Biasanya perubahan yang tidak direncanakan terjadi akibat adanya bencana alam sebagai dampak dari dinamika geografis atau bencana sosial sebagai dampak dari perkembangan
masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Perubahan sosial ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Progres adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Contohnya terbukanya pola pikir, kesadaran diri seiring dengan perkembangan ilmu, dan yang terakhir membangun jembatan-jembatan di desa-desa terpencil. Sedangkan regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Contohnya menurunnya nilai-nilai dan kebudayaan lokal. Yang kedua, merosotnya etika dan moral. Dan yang terakhir, meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang faktor-faktor dari perubahan sosial. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Contohnya seperti perkembangan jumlah penduduk, penemuan baru, dan yang terakhir terjadi konflik di dalam masyarakat. Konflik di masyarakat ini terbagi menjadi 2, yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang tidak sejajar dengan politis. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara pihak sejajar dengan politis. Masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Contohnya seperti interaksi dengan lingkungan alam atau interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Nah, pembahasan yang terakhir adalah dampak-dampak dari perubahan sosial. Dampak dari perubahan sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tentu saja, dalam perubahan sosial terdapat dampak positifnya. Contohnya seperti terciptanya pola pikir yang maju dan terbuka. Yang kedua, terbukanya mobilitas sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan pengakuan hak asasi manusia. Selain dampak positif, pasti ada dampak negatifnya dari perubahan sosial, yaitu contohnya terjadinya kesenjangan sosial dan munculnya perilaku negatif di dalam masyarakat. Munculnya perilaku negatif di dalam masyarakat ini terjadi karena yang pertama, faktor penggeseran nilai dan norma, yang kedua, faktor desakan kebutuhan ekonomi, dan yang ketiga, faktor gaya hidup. Lagi baca majalah. Masa lu lagi ngapain sih? Gue lagi lihat brosur online. Boleh share dulu nggak? Boleh, nanti gue kirim ya. Oke. Lu lagi ngapain? Lagi nulis surat. Ya Allah. Siapa nih tuh? Ini gue lagi ngetik Gmail buat Bu Belinda. Ya. Wah, udah waktunya pulang nih. Bang, mau ojek bang? Ayo beneran bang. Nanti kan, silakan bang. Tunggu ojek ah. Bang, atas sama Hilmi ya? Udah sampai bang. Iya bang. Iya bang, silakan bang. Thank you bang. Oke bang. Sini ya bang. Oke bang. Perubahan sosial adalah proses transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara budaya, ekonomi, maupun struktur sosial. Perubahan ini bisa terjadi karena faktor internal seperti pertumbuhan penduduk atau kebutuhan hidup, maupun faktor eksternal seperti masuknya teknologi, kebijakan pemerintah, atau pengaruh globalisasi. Di daerah yang mengalami perubahan sosial, terjadi pergeseran nilai,
pola perilaku dan pikiran, dan hubungan sosial yang lebih modern atau sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, memahami dinamika perubahan di suatu wilayah penting untuk mengelola dampaknya secara baik dan bijak.